Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi SMA Negeri 1 Gadingrejo kelas 12 IPS 3. Video ini dibuat untuk penyelesaian tugas akhir mata pelajaran sosiologi dalam materi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kami akan melakukan presentasi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal Usaha Gula Merah dalam upaya membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Pujurahayu, Kecamatan Likaton, Kabupaten Pesawaran, dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Galuna Fitriana. Dan saya, Nadia Safira Ar-Rohmah. Ada beberapa daftar isi yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Latar belakang, 2. Siklus, 3. Strategi pemberdayaan, 4. Pandangan masyarakat, dan yang terakhir, kesimpulan. Desa Pujurahayu, Kecamatan Likaton, Kabupaten Pesawaran, merupakan daerah sentra pembuatan gula Jawa berbahan baku air nira kelapa hibrida yang banyak dijumpai di wilayah ini. Salah satunya berasal dari Desa Pujurahayu. Legitnya gula Jawa khas Desa Pujurahayu ini ternyata tidak dapat dilakukan oleh semua pembuat gula Jawa. Beberapa proses harus dilalui untuk menghasilkan gula berkualitas super. Desa Pujurahayu merupakan salah satu desa di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang sudah memproduksi gula merah. Secara pengolahannya pun terbilang cukup mudah dan harga jualnya pun murah, sehingga mampu menarik konsumen di berbagai kalangan. Dengan harga jual Rp16.000 per kilo. Usaha ini sudah berdiri cukup lama, sekitar 10 tahun. Penjualan gula merah ini sudah terkenal bukan hanya di pasaran tetapi juga di luar kota. Keberadaan produksi gula merah di Desa Pujurahayu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar karena dengan adanya usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat tak dapat terlepas dari 7 siklus. Untuk menjawab terkait dengan pemberdayaan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dari itu, peneliti akan melihat siklus pemberdayaan itu berjalan atau tidaknya. Berikut pembahasannya. Pada tahap pertama, yaitu keinginan untuk berubah oleh salah satu karyawan, yakni ingin mendapatkan pendapatan sendiri dan menjadi kepala produksi. Dengan menjadinya kepala produksi, karyawan tersebut dapat memiliki pendapatan yang lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Dengan begitu, tujuannya adalah untuk memperbaiki perekonomiannya dan membantu keluarga, terutama untuk anaknya yang masih sekolah. Pada tahap yang kedua, yaitu melepaskan halangan-halangan. Faktor yang menjadi halangan bagi karyawan ini adalah pekerjaan di kampung terbilang susah atau sulit, tetapi untuk produksi gula merah ini terbilang tidak cukup sulit karena ketika ada bahan datang, ia langsung bisa bekerja. Dan pada awalnya, proses pembuatan gula merah ini juga terlalu cepat sehingga sulit untuk dilakukan bagi karyawan yang masih baru. Namun lama-kelamaan ia melepaskan halangan tersebut sehingga ia percaya diri dan mampu bekerja dengan cepat. Pada siklus yang ketiga, yaitu rasa ingin memiliki bertambah. Karyawan didorong untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah dijalankan. Hal inilah yang lambat laun menumbuhkan rasa memiliki dalam dirinya. Dengan begitu bisa beradaptasi dengan karyawan lain dan beliau merasa nyaman untuk bekerja di dalam usaha ini. Pada siklus yang keempat, yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Artinya, peran dan tanggung jawab selain membuat gula merah, karyawan yang diamanatkan harus mengontrol gula merah yang sudah diolah, juga selalu mengunci pintu pabrik sebelum pulang. Dan dapat mengembangkan tanggung jawabnya dengan mengontrol gula merah yang sudah diolah agar dapat dipasarkan dengan kualitas yang bagus dan baik. Pada siklus yang kelima adalah pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Artinya peningkatan hasil produksi gula merah ini awalnya hanya sedikit, namun sekarang bisa membuat sampai 10 kali adonan gula merah dan penjualannya bisa sampai keluar kota termasuk ke Palembang. Pada siklus yang keenam, yaitu perubahan perilaku dan kesan dalam dirinya. Karyawan mampu percaya diri untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.
dan semakin lihai dalam melakukan pengolahan gula merah. Selain itu, karyawan yang bekerja juga dapat menekuni pekerjaannya dengan baik sehingga bisa menentukan produksi gula merah yang baik untuk dipasarkan. Hal ini mampu meningkatkan kemampuan sehingga menjadi wanita yang mandiri serta bertanggung jawab. Pada siklus yang ketujuh, dan ini merupakan siklus yang terakhir, yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Ketika salah satu karyawan mempunyai modal yang besar, tentunya sangat ingin bukan untuk menjalankan usahanya sendiri, seperti menjual makanan dan menjadi kepala produksi, lalu memiliki beberapa karyawan yang banyak. Namun, sebelum menjalankan usahanya sendiri, pada salah satu karyawan ingin mempelajari bagaimana cara menciptakan usaha yang ramai akan pembeli. Setelah menganalisis kinerja karyawan melalui 7 siklus, kami juga menganalisis agen pemberdaya melalui 5 strategi atau yang sering disebut juga dengan 5P. 5P yaitu 1. Pemungkinan, 2. Penguatan, 3. Perlindungan, 4. Penyokongan, dan 5. Pemeliharaan. Hal inilah yang menjadi kunci pemberdayaan dan kesuksesan usaha tersebut. Berikut hasil analisis dan strategi 5P yang akan ditelaah pada bagian pembahasan. 1. Pemungkinan. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu maupun komunitas berkembang secara optimal. Kemungkinan yang dilakukan oleh pemilik produksi gula merah Amora Gendis adalah terkait dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Hal ini bisa terjadi karena inisiatif dari dirinya yang mampu mendirikan sebuah perusahaan gula merah. Proses ini melibatkan peluang bagi tenaga kerja lokal dan penyediaan lapangan pekerjaan ini berguna untuk meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat ekonomi lokal dan tanggung jawab sosial dapat memotivasi masyarakat agar terlibat aktif dalam membangkitkan semangat dan kesadaran hidupnya. 2. Penguatan. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi berkelanjutan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam perkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat, pemilik produksi gula merah memberikan edukasi kepada karyawan agar dapat menjalankan pekerjaannya seperti berunding dalam menjaga keutuhan produksinya. Dengan memberikannya penyuluhan pada karyawan, pemilik dapat membantu masyarakat dalam memecahkan suatu masalah, sehingga dapat ditemukannya sebuah solusi terkait dengan kualitas agar tetap terjaga dan mampu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Sehingga penghasilannya yang diperoleh dari penjualan gula merah bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup pemilik serta karyawan. Selain itu, edukasi yang telah dilakukan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan agen berdaya dan yang diberdayakan agar dapat dilakukan secara waktu yang berkelanjutan. 3. Perlindungan. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, menghindari kerugian dan meningkatkan kualitas dari tahun ke tahun. Dalam melindungi usahanya, pemilik setiap hari berkunjung ke tempat produksi untuk mengkontrol para karyawannya agar tidak melakukan kesalahan dan agar kualitasnya tetap menjaga. Hal ini terbukti tidak ada perubahan mutu dari awal produksi hingga sampai sekarang. Yang keempat adalah penyokongan. Penyokongan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas dalam kehidupannya. Melalui pemberian bimbingan kepada karyawan agar membantu mengenali peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari, dukungan ini tidak hanya memperkuat keterampilan tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan menciptakannya lingkungan yang memiliki dampak positif. Dan yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan karena setiap orang peroleh kesempatan berusaha. Pemilik produksi gula merah melakukan pemeliharaan usahanya dalam melibatkan kegiatan pemasaran dan promosi guna meningkatkan visibilitas produk gula merah di Desa Bujurahayu, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mendukung perekonomian. Selain itu, menjaga mutu produksi tetap konsisten dari masa ke masa. Pemeliharaan sosial melalui promosi ini diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.
Berikut pandangan masyarakat terkait pemberdayaan. Berdasarkan wawancara peneliti, dapat diketahui bahwasannya masyarakat Desa Pujo Rahayu mengetahui adanya kehadiran produksi gula merah sejak 2014. Mereka mengapresiasi dampak positif yang tercipta, khususnya dalam meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dengan adanya usaha gula merah ini, peluang pekerjaan terbuka lebar dan memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk ikut serta dalam proses produksi dan mendapatkan pendapatan yang lumayan. Sebagai langkah positif masyarakat yang terlibat dalam usaha gula merah ini, mereka merasakan manfaat tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat berharap pada pertumbuhan berkelanjutan dan manfaat jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha gula merah ini. Apabila dikaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa 7 siklus pemberdayaan dan strategi pemberdayaan 5P memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produksi gula merah di Desa Pujo Rahayu. Karyawan memiliki keinginan untuk berubah dengan memperbaiki perekonomian. Hal ini tentunya mendorong karyawan untuk memiliki kemampuan dalam memenuhi hidupnya, baik ekonomi maupun mempunyai mata pencaharian. Karena keberhasilan yang telah dicapai karyawan, mereka juga memiliki kesan terhadap dirinya karena memiliki peningkatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh pemilik usaha guna memajukan usahanya dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.